Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Ika Astriani. Masya Allah, tabarakallah. Oke guys, kali ini aku ingin mengupload konten yang benar-benar sangat krusial, yang mungkin perlu kamu tonton ini ya biar terselamatkan ya. Karena akhir-akhir ini guys banyak banget yang namanya kasus-kasus penipuan ya. Hati-hati ya, terutama targetnya yang ditargetkan itu adalah wanita, apalagi wanita-wanita yang cantik kayak gitu ya. Hati-hati ya. Jadi gini, usut diusut ya. Jadi kita harus pertama untuk diri kita sendiri ya, kita harus full benar-benar mencintai diri kita. Jadi jangan sampai kita itu hanya dengan sedikit perhatian, dengan kata-kata manis, dengan rayuan-rayuan atau gombalan-gombalan manis kecil gitu ya, yang mungkin gratis ya, nggak mengeluarkan duit sepeser pun. Nah, walaupun dikirimkan duit itu kalian harus hati-hati ya. Takutnya apa? Hanya pancingan. Oke, cekidot kali ini beberapa kasus penipuan yang biasa terjadi di via online. Oke, yang pertama, hati-hati jika ada yang menawarkan kalian dari investasi ya, investasi bodong. Jadi kalau misalnya ya trading gitulah ya sekarang ya, trading online. Jadi kalau misalnya kamu eh investasi 1 juta gitu, kamu bakalan dapat 5 juta dalam 3 jam misalnya seperti itu. Atau kalau kamu investasi 10 juta, nanti kamu bakalan dapat 1 miliar gitu dan lain-lain sebagainya ya. Itu kita harus hati-hati ya. Jangan sampai terkena scam atau terkena penipuan, karena kita harus cek dulu benar nggak ada tradernya, kesahannya gitu. Jadi kalau kita belum kenal orangnya siapa itu, kok tiba-tiba kita mau mengeluarkan duit, mau percaya gitu aja, berarti siap-siap kamu kehilangan kayak gitu. Itu yang pertama tentang investasi apapun itu ya. Terus kedua, ada juga dengan modus jualan ya. Jualan yang biasanya misalnya dulu nih ya, ada kasus entah itu di medsos nih, banyak kan di TikTok, di IG ya, Instagram, atau mungkin di Facebook dan lain-lainnya gitu ya. Mungkin kalian tahu ya, entah itu di Telegram dan lain sebagainya. Hati-hati ya dengan yang namanya modus penipuan. Terus tentang kalau soal penjualan, jual kasur karakter biasanya itu yang harganya biasanya ya standar 600 atau 1 jutaan, di situ dijual dengan harga cuma-cuma, dijual cuman 350.000, atau bahkan kalian beli dua gratis satu seperti itu hati-hati ya, hati-hati ya. Jadi gimana, nanti di akhir saya akan kasih tips untuk mencegah namanya penipuan, karena banyak banget ya penipuan itu terjadi gitu. Jadi kita harus membentengi diri. Kita sebagai umat Islam, sebagai umat muslim ya, ada doa-doa yang namanya doa penjagaan ya. Kita harus yakin kita punya Allah. Kalau kamu merasa yakin dan doamu dengan, maka Allah akan menghindari dari hal-hal seperti itu. Ataupun mungkin sudah ada yang pernah terlanjur, jadikan itu pembelajaran. Dan jangan lupa speak up. Speak up. Speak up itu apa sih? Berbicara kayak saya ini. Speak up itu agar yang lain terselamatkan dari yang namanya modus penipuan. Seperti itu ya guys. Jadi kalian harus speak up. Jangan, itu penipuan. Nah, terus yang berikutnya, ada orang nggak dikenal, entah itu mengaku seorang insinyur, seorang dokter dan lain sebagainya. Dia masang dengan profil yang ganteng, gagah, berani dan lain sebagainya. Oi, jangan cewek-cewek atau para cuy-cuy, ladies, please jangan gampang ngiler gitu, enggak ya. Kalau gue jujur, apalagi dan statusku yang saat ini,
Jujur, wanita itu emang harus materialistik. Oke, oke. Dan jangan pernah mau, apalagi baru dikenal, yang namanya nolongin hanya dengan untuk mentransfer sepeser pun jangan ya guys. Jangan ya dek ya. Lihat dan tonton video aku ini sampai selesai. Nanti akan ada solusinya, oke? Jadi yang berikutnya itu kan ada yang aku kerja di luar negeri, misalnya sebagai dokter ortopedi atau sebagai apalah gitu ya. Hati-hati, ada nomor dengan plus sekian, nomor luar negeri beneran. Tapi kalian harus hati-hati karena itu bisa jadi modus penipuan. Penipuannya ada berbagai banyak cara. Misalnya kalian nanti diperlihatkan, aku mau melamar kamu gitu kan ya. Diperlihatkan tuh barang-barang mewah antik gitu kan. Ini nanti mau aku kirim ke kamu paketannya. Ujung-ujungnya ya, ujung-ujung dari cerita A sampai Z, entah dia melakukan pendekatan baik dalam sehari, 2 hari, atau 3 hari, atau dia melakukan pendekatan bahkan ya menurut cerita si korban, karena saya juga sebagai apa ya, pengulik-ulik ya, apa aku suka gitu ya. Jadi berbagi kisah, berbagi cerita dari mereka-mereka saya hadirkan di sini. Jadi biar kalian terselamatkan. Dari kisahnya si korban dia bilang pendekatan PDKT sampai 3 bulan. Wow, gitu ya. Nelpon berlama-lama ya, nelpon gratisan di via WA berlama-lama banget gitu ya. Masa ada orang kerja apa ya kerjaannya teleponan mulu kan enggak gitu ya, kayak gimana gitu ya, enggak kayak enggak ada waktu sibuknya aja gitu ya. Dan ujung di ujungnya ya mungkin itu target untuk mendapatkan hati si wanitanya, untuk mendapatkan simpati ataupun empati dari si wanita. Setelah itu ujung-ujungnya ke duit ya. Ujung-ujungnya kalian diminta untuk mentransfer sejumlah uang. Seperti itu teman-teman ya. Dan hati-hati juga, jangan langsung percaya. Apalagi kalian baru kenal hanya di medsos saja, oke? Hati-hati, penawaran apapun itu. Paling aman kalau kalian mau belanja online, belanjalah di marketplace. Marketplace misalnya di TikTok Shop, di Tokopedia, Lazada maupun Shopee gitu ya. Itu rekomendasi banget gitu. Karena uangnya tidak akan sampai pada penipu gitu ya. Jangan sampai sekali-kali kalian belanja di luar marketplace ya. Kecuali kalau dia punya kantor resmi atau punya banyak cabang, kantornya ada, fisik kantor fisiknya ada, itu baru bisa dipercaya. Misalnya kayak si Public Gold ini, itu beneran ada cabangnya di berbagai tempat dan bahkan ada 2 juta penabung emas ya. Dan juga kalau yang lainnya saya nggak tahu, cuman karena saya sebagai dealer Public Gold, maka ini yang saya rekomendasiin gitu ya. Jadi kalian jangan mudah tertipu dengan yang lain-lainnya gitu, seperti halnya kayak kasus percintaan gitu ya. Kalian nggak minta, aku mau ngirim paket ke kamu. Senang banget tuh diperlihatkan tas-tas Hermes, jam-jam ya mewah-mewah, atau emas-emas yang masya Allah gitu, masya Allah tabarakallah gitu, berkilau-berkilau, bersinar gitu kan, kesukaannya wanita. Nah, ujung-ujungnya nih guys ya, ujung-ujungnya ya, nanti ini ya untuk pengiriman ada bea cukainya gitu. Nah, kalian nih wanita harus be smart ya guys. Hi ladies, please be smart ya. Kalian jangan mau gitu. Jadi aku mau itu ke kamu gitu dan ada uang juga di situ. Jangan mau ya. Be smart. Dia bisa kalau emang mau ngirim paket ya. Pakai jalur udara ya, terutama udara atau laut, itu ada nomor. Kayak misalnya di kita itu ada namanya itu resi ya, resi pengiriman. Nah, di sana itu biasanya kalau jalur laut itu DHL atau jalur udara gitu yang lebih cepat. Ada nomor pengirimannya gitu. Tapi tolong, kalau dia emang beneran serius sama kamu, dia nggak bakalan menyuruh kamu untuk mentransfer apapun. Tidak ada kaitannya dengan uang. Malah kalau dia beneran suka sama kamu, harusnya kamu yang ditransferin uang. Seperti itu guys. Gitu. Jadi
Ya itulah menurut aku gitu ya. Jadi apa, ya janganlah ya, jangan apa ya, intinya jangan kayak gitu, jangan gampang percaya ya, karena banyak banget ngaku. Terus yang berikutnya ini yang terakhir nih ya, kasus ada wanita ketipu karena dia bilangnya kerja di offshore atau di kilang minyak atau di pengeboran minyak. Bayangin ya, di pengeboran minyak gitu ya, dia kerja di sana ya, terus bilang ya, harus ini ditanggung. Padahal kenyataannya ya guys, ya saya kasih tahu ya, di mana-mana itu yang namanya cuti dengan alasan cuti kek, dengan alasan pengen pulang ke keluarga, kangen keluarga dan lain sebagainya, jangan mudah percaya ya. Kenapa? Bilangnya cuti atau bahkan lebih-lebih ingin menikahi kamu, seperti itu ya, ingin menikahi kamu. Ya Allah, ya Rabbi ya. Apa ya? Dan ujung-ujungnya kamu dipintai transferan gitu. Jadi jangan mudah berekspektasi lebih ya, jangan mudah berekspektasi dari orang yang baru kalian kenal, apalagi dia nggak cuman modal omongan manis doang, mau kondo ya, modal kok. Kalian cari sendiri, aku nggak mau ngomong. Oh nggak mau ngomong, tapi itu namanya cowok nggak bermodal, maunya dapat duit dengan cara menipu seperti itu. Nauzubillah min dzalik, semoga kita semua Allah lindungi. Jadi semoga yang mau transfer duit, lihat video saya ini ya, lihat videoku ya, jangan mudah mentransfer uang sama orang yang gak kalian kenal, entah dengan alasan apapun itu. So jangan mudah percaya kayak gitu ya. Jangankan hanya via online, aku aja dunia nyata ya, nggak kenal deket tiba-tiba ngeminjem duit. Siapa kamu gitu. Kecuali kalau gue menghasilkan duitnya itu kayak buang buang kotoran gitu ya, nggak di istilahnya tinggal nabur-nabur aja. Masalahnya guys kan, aku belum masih seperti itu, mungkin proses ya. Nah jadi aku harus hati-hati, harus yang namanya protektif dalam menjaga keuangan, kebijaksanaan. Jadi kita harus bijaksana, jadi wanita itu harus high value gitu, jadi jangan rendah diri. Jadi kita itu ya harus jadi wanita yang punya value lebih gitu ya. Ya keren banget guys. Jadi iya harus keren gitu, maksudnya jangan mudah percaya sama gombalan atau rayuan cowok. Kalau dia beneran serius, tinggal buktikan, datang ke tempat kamu, buktikan. Dan dengan tindakan, bukan hanya dengan kata-kata ataupun dengan omongan, seperti itu ya guys. Oke, jadi hati-hati teman-teman yang merasa suruh TF nih cuti buat karena akan ada helikopter atau pakai jet, speedboat 12 juta, kalau pakai ini sekian juta, 15 juta kayak gitu ya. Jangan mudah percaya, karena kalau kayak gitu dia kan punya banyak temen. Terus untungnya kalau saya pribadi, saya juga ada saudara kerja di sana dan itu difasilitasi oleh perusahaan. Jadi nggak ada itu namanya cuti terus ininya didepositokan lah, inilah itu dibikin ajang menipu gitu ya. Janganlah ya, jangan. Terus dia sok-sok nangis, sok-sok sedih, kadang juga menggunakan anak kecil, ini anakku, ibunya udah meninggal dan lain-lain sebagainya, kayak gitu ya. Jadi hati-hati, rawan penipuan. Terkadang dia memakai nama samaran, terkadang dia memakai nama palsu, namanya orang lain ya, dia untuk menipu orang-orang itu dia gunakan ya. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaga dan melindungi kita semua. Salam sehat sejahtera selalu. Hai ladies, be smart selalu ladies. Jangan mau ketipu sama omongan
omongan manis sampai kamu mentransfer uangmu ya, sampai kamu menghabiskan uangmu hanya buat cowok yang seperti itu. Jangan ya, jadi harus hati-hati, harus tahu siapa yang kalian temui, baik di medsos maupun dimanapun berada, harus tetap hati-hati. Jangan lupa sebagai seorang muslim, baca selalu doa penjagaan ya, di pagi hari dan di sore hari. Kayak apa sih Kak doa penjagaan? Doa penjagaan itu bisa kayak dengan raja istighfar, contohnya raja istighfar ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abaduka wa ana ala adika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma khalaq wa min syarri ma khalaq gitu ya. Bentar. Saya ambil nafas dulu. Bentar. Saya ulangi lagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abaduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u ilaika bi ni'matika alayya wa a'tarifu bi dzunubi faghfirli dzunubi innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Seperti itu ya doanya. Jadi itu dibaca di pagi hari dan di sore hari, seperti itu. Jangan percaya walaupun dia ngaji, walaupun dia azan, walaupun dia sholawatan ya, tapi kalau ujung-ujungnya yang dipinta itu adalah transferan duit, dia belum pernah ketemu kamu ya. Jadi hati-hati ya, hati-hati, itu adalah modus penipuan. Apalagi menggunakan anak ini, entah itu anaknya bilang di titipin di penitipan, entah anaknya bilang ada di mana, kayak gitu ya. Jadi seperti itu guys ya, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini membantu kalian, semoga yang sedang mencari. Oh ya, solusinya gimana Kak untuk mengetahui orang itu penipuan atau enggak? Nah, kalian boleh download yang namanya aplikasi Get Contact ya. Jadi aplikasi ini sangat membantu sekali ya. Jadi kalian harus mengupload aplikasi Get Contact. Di mana Kak? Tentunya di Play Store ya. Kalian bisa cari di Play Store. Terus ketikan Get Contact. Nah, nanti setelah kalian install Get Contact gitu ya, seret gitu ya. Nanti kalian tinggal cari, kalian salin nomor telepon pelaku atau yang kalian curigai gitu ya. Kalian langsung kopas ketikan di atas itu +12 itu adalah kode negaranya, nggak usah ya dihilangin plusnya, kalau di Get Contact itu langsung ada otomatis ya. Diklikkan, disesuaikan ya, kalau ada kode negaranya disesuaikan, dan di sampingnya itu nomor tujuannya, nomor si penipu tadi. Terus kalian searching set, nanti itu akan muncul. Kalau misalnya kalau nomor baru berarti nggak ada yang nyimpen nomor tersebut. Kalau ada yang nyimpen ya, kalau ada yang nyimpen itu biasanya ada yang nyimpen nomornya gitu. Jadi itu akan kedetek penipu gitu. Bisa hipnotis dan lain-lain sebagainya. Jadi hati-hati ya. Jadi segera blokir, apalagi nggak ada kontak sama sekali. Kalau berarti itu nomor baru. Kalau nggak ada nomor kontak yang tersimpan di situ, berarti itu nomor baru, dan hati-hati kalian melakukan transaksi apapun. Ya, itu nomor baru. Karena kalau nomor itu udah lama, itu otomatis punya banyak gitu. Banyak apa ya? Banyak apa sih namanya? Ya banyak lah, banyak tagnya, banyak nomor-nomornya. Terus di situ juga ada profil dari orang tersebut yang pemilik si nomor HP tersebut. Tapi kalau itu kosong, itu kalian harus hati-hati. Dan bisa jadi itu adalah penipuan. Hati-hati guys, karena makin ke belakang ini kayaknya marak yang namanya penipuan, apalagi penipuan online. Oke ya guys, hati-hati, salam sehat sejahtera selalu. Jadi solusinya itu jangan lupa Get Contact ya. Kalian harus download Get Contact, atau kalian bisa langsung tanyakan ke Kapolsek setempat gitu ya. Semoga apa yang saya jelaskan ini membantu kalian semuanya. Jadi wanita harus be smart, gak mudah percaya, gak mudah berempati atau simpati ya pada orang yang baru dikenal juga gitu, tiba-tiba minta tolong ini deh dan lain-lain sebagainya ya. Hati-hati ya guys, sayangi dirimu sebelum kalian menyayangi orang lain. Bye.